Halo, selamat malam teman-temanku semuanya. Selamat malam, Malam teman. teman. Malam, teman. Baiklah, diharapkan untuk teman-teman semuanya untuk on cam ya, agar kita dapat memulai ibadah kita pada malam hari ini. Untuk Ruth bisa share screen PowerPoint-nya. Baiklah, untuk tata acara ibadah kita pada malam hari ini, saya akan membacakannya. Yang pertama, saat teduh. Yang kedua, doa pembuka. Yang ketiga, lagu penyembahan, Tenanglah Kini Hatiku. Yang keempat, kesaksian dari 1 Korintus 15 ayat 1-3. Yang kelima, khotbah. Yang keenam, lagu penyembahan, Tercurah Darah Tuhanku. Yang ketujuh, doa syafaat. Yang kedelapan, lagu penyembahan, Hidupmu Berharga Bagi Allah. Dan yang terakhir, doa penutup. Baiklah, untuk teman-teman semuanya, sebelum kita memulai ibadah kita pada malam ini, mari saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, doa pembuka akan dibawakan oleh teman kami, Barney Sembiring, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya izin off cam karena di tempat saya terjadi pemadaman listrik. Izinkan saya membawa doa kita dalam iman Kristen Protestan. Mari kita bersatu dalam doa. Puji serta syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, di mana pada malam hari ini Engkau masih memberkati kami. Ya Tuhan, sebentar kami ingin melakukan ibadah dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati agar apa yang kami dengarkan nanti dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Untuk memulai kebaktian kita pada malam hari ini, mari kita angkat lagu pujian kita yang berjudul Tenanglah Kini Hatiku. Diharapkan untuk teman-teman menyanyikannya dalam keadaan mikrofon off.
Kesaksian akan dibawakan oleh teman kami, Ruth dan Agnes. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih teman atas waktu dan tempatnya. Kesaksian yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1-3. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Oleh Injil Injil itu, itu, kamu kamu diselamatkan diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, padanya. seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati oleh dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Amin. Baiklah, untuk khotbah kita pada malam hari ini akan dibawakan oleh teman kami, Joshua Sembiring. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Teman-teman, sebelum kita mulai pembacaan firman kita pada malam hari ini, marilah terlebih dahulu saya minta izin untuk kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Saya akan bawakan doanya. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, Engkau yang mengetahui ya Tuhan segala isi pikiran kami, Engkau yang mengetahui segala dalam kehidupan kami, dan pada saat ini ya Tuhan kami akan memulai ibadah kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau membukakan hati kami ya Tuhan agar dapat mendengarkan firman-Mu, Engkau menjauhkan segala roh-roh jahat yang ingin mengganggu kami dalam kami menerima firman-Mu, dan juga ya Tuhan kiranya Engkau yang menyembunyikan hamba di balik salib-Mu ya Tuhan, agar hamba bisa berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Baik teman-teman, firman kita pada malam hari ini saya ambil ada pada dua pasal ya. Jadi yang pertama ada pada Kolose 2 ayat 6-7 dan ada Yohanes 15 ayat 1-4. Sekarang saya mohon kepada dua teman saya untuk membacakan ya, jika ada yang bersedia saya ulangi dari Kolose 2 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7, dan juga yang terdapat di Yohanes 15 ayatnya yang ke-1-4. Di kampusnya nih. Ya. Baiklah teman, saya baik. akan membacakan Kolose 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Baik, terima kasih kepada saudara kita Erik. Sekarang ada yang membacakan nggak Yohanes 15 ayat 1-4? Saya akan membacakan Yohanes 15 ayat 1-4. Baik, teman Albert silakan. Oke. Yohanes 15 ayat 1-4. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Amin. Oke, baiklah saudara. Terima kasih kepada saudara Albert dan saudara Erik dalam pembacaan firman-Nya. Jadi ada yang tahu nggak kira-kira apa tema kita pada malam hari ini?
Ya, siap bisa jawab ya. Ada yang tahu nggak tema kita? Izin mungkin saya Jus. Oh iya, iya, Saudara Samuel. Jadi tema kita itu atau topik kita sekarang itu berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Oke, haleluya. Ya, berbagai orang yang mendengar firman-Nya dan memeliharanya. Ya, haleluya. Amin. Oke, jadi saudara-saudara, saya bercerita sedikit ya. Jadi akhir-akhir ini saya sering sekali melihat ramalan-ramalan tentang zodiak-zodiak gitu. Kalau nggak zodiak, kayak sio-sio gitu. Kayak saya lihat di koran-koran gitu kan, atau saya lihat di Instagram atau apa, itu mengenai kayak gitu. Apalagi terutama udah mau dekat ujian kan. Jadi kayak saya mencocokkan antara sio apa atau ramalan apa yang akan beruntung gitu kira-kira pada hari saya ujian. Terutama saya paling susah di kalau mungkin ya di diploma 3 tahun atau diploma 4 itu di dasar pemrograman. Itu saya sangat sulit ya, nilai saya UTS kemarin lumayan hancur lah bisa bilang. Jadi saya sering melihat seperti itu dan saya kadang menggunakannya dalam kehidupan saya. Jadi kayak, wah ini ramalan bagus ini. Saya pemain game, kalau kalian kenal Genshin Impact namanya, itu game di mana kita nge-roll kan, kita dapat karakter nanti. Kalau beruntung dapat karakter bintang 5, itu bintang tertinggi. Jadi kadang saya nge-roll itu kayak nengok-nengoknya gitu loh. Eh kayak mana ya ramalannya, bagus gak? Terus saya ngerol. Tapi kadang ampas, lebih sering ampas sih daripada bagus. Jadi saya terlalu sering menggunakannya sehingga kadang saya pun berpikir lah, apakah ini memang benar atau salah? Tapi saya tahu itu salah, tapi kayak saya menggunakannya. Lalu kayak saya mikir, kira-kira ini salah nggak ya? Kalau saya terlalu mempercayai ramalan ini, saya lebih percaya ramalan daripada saya percaya Tuhan saya. Tapi saya berpikir lah, saya pakai ramalan ini kan nggak dalam kehidupan saya sehari-hari. Maksudnya kayak saya kayak sedikit-sedikit saja gitu kan, kayak beberapa saat, nggak setiap saat gitu. Jadi saya berpikir, itu dosa nggak ya kira-kira? Nah, tapi saya ada menemukan kata-kata suatu pendeta yang sangat bagus, di mana seorang hamba tidak bisa melayani dua Tuhan yang sama. Di situ saya berpikir, ya juga ya. Terus di mana pada saat saya mencari ya tentang khotbah ini, saya dapat ayat yang tadi bisa kita dengarkan tadi ya yang dibacakan oleh teman Erik, yang Kolose 2 ayat 6 sampai 7 tadi. Di mana kita dibilang hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, teman-teman, saya kayak membaca ayat ini pada saat saya mempelajari untuk khotbah ini, saya kayak, lah, kenapa tiba-tiba Rasul Paulus berkata seperti ini pada jemaat pada Kolose? Nah, rupanya teman-teman, jika kita baca lebih dalam lagi, rupanya Kolose itu merupakan suatu tempat yang terletak di samping lembah gitu. Tempatnya itu sangat subur, teman-teman, dengan ada pemandangan gunung-gunung, sungai-sungai. Jadi tempatnya itu bagus gitu, berkembang. Tapi di situ ada juga yang dinamakan dengan ajaran-ajaran lain. Jadi orang-orang Kolose itu teman-teman pada zaman rasul-rasul terlebih dahulu, mereka suka sekali menggabungkan kepercayaan-kepercayaan sekitar dengan kepercayaan-kepercayaan Kristen, yang dimana pas itu ada ya umat Kristen. Nah, jadi teman-teman, inilah maksud dari surat dari Rasul Paulus ini. Dia ingin mengatakan apa? Dia ingin mengatakan bahwa karena kita telah menerima Yesus, mereka telah menerima Yesus, hendaklah kita hidup di dalamnya. Kita itu enggak kayak masyarakat Kolose yang dimana di jemaat Kolose ya, yang dimana di situ disebut dengan hidup sinkretisme atau kayak percaya ajaran lain, tapi percaya juga sama ajaran Yesus gitu. Jadi kan itu kan kayak bertabrakan gitu kan. Kayak lah, bagaimana kita bisa mengikuti ajaran Yesus sementara kita mengikuti ajaran lain? Kayak mana kita bisa mengikuti ajaran Tuhan selalu berdoa, apalagi kita selalu ikuti ramalan-ramalan. Jadi kayak bertentangan gitu kan teman-teman. Nah, itulah dia yang dimana saya juga terpikir gitu mengenai tema kita pada malam hari ini, gimana berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Tuhan. Jadi agar kita dapat menghindari semua hal-hal kayak percaya sama yang lain, seperti kita sinkretisme itu, kita harus berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Tuhan. Nah, di sini teman saya bisa izinkan share screen nggak? Teman Ruth, saya ada suatu hal yang menarik ya. Ini saya tulis saya di whiteboard ya. Jadi teman-teman, di mana saya mendapatkan, jadi pertama kita perlu tahu apa itu sebenarnya berakar dan bertumbuh dan berbuah itu dulu kan. Tapi kita lihat, kalau kita dengarkan ada lagu kan kayak Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Nah, itu semenjak kita dari
masa kecil kita udah diajari kan. Itu pengajaran awal kita mengenai tema hari ini, itu berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Nah, jadi kita itu perlu, tapi tahu nggak kalian, di dunia itu ada juga loh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam dunia. Nah, ini izin saya mencoba untuk menuliskan ya, saudara. Di sini saya akan menggambarkan ya, mohon maaf ya kalau tulisan saya agak burik ya. Saya masih berusaha mengerti kayak mana cara menggambar bagus di whiteboard atau di komputer. Nah, ini adalah berakar. Berakar. Nah, ini adalah berbuah. Bertumbuh ya. Ini adalah bertumbuh. Bah, miring jadinya. Bentar ya, teman-teman. Oke, sudah jelaskah teman-teman? Bertumbuh. Oh, enggak, hanya turun kurang ya. Sama satu lagi, yang terakhir, berbuah. Berbuah-buah. Maaf ya teman-teman, ini enggak lurus lah ini. Oke, jadi teman-teman ada yang dinamakan dengan berakar, bertumbuh, dan berbuah kata dunia, dan apa yang dinamakan dengan apa yang dinamakan dengan berakar, bertumbuh, dan berbuah dengan kata Injil. Ya. Oke, Injil. Nah, jadi teman-teman berakar, bertumbuh, dan berbuah ini ada rupanya baik di dunia kita ya, dunia fana ini maupun di Injil. Nah, bagaimana saudara? Nah, seorang itu sejak lahir, dia itu tidak punya apa-apa, bukan? Saat kita lahir di dunia, kita itu nggak punya apa-apa. Jadi kita harus, berusaha. Jadi di sini yang dimasukkan dengan berakar adalah bagaimana cara kita untuk dapat dikenal di suatu tempat. Bagaimana dapat kita berpengaruh, seperti itu. Jadi untuk kita berakar di dunia ini, kita harus apa? Berusaha, teman-teman. Kita harus itu berusaha, maaf. Ini pernah saya perbaiki, berusaha. Nah, berusaha kan teman-teman. Jadi kita dalam dunia ini kita berusaha untuk supaya kita dikenal orang, supaya kita kayak orang memberikan kita kayak, wah itu si Joshua, wah itu si Eric, itu si Ruth, gitu, si Barney. Jadi kita harus berusaha. Kalau dalam pelajar kita ngapain coba? Belajar, kita harus berprestasi. Kalau di dalam dunia game, kita harus MVP, dapat kill terbanyak atau jadi pro dalam game itu. Kalau dalam dunia kerja, kita harus kerja paling baik, kita harus dapat gaji paling baik, seperti itu kan teman-teman. Nah, ini dia kalau berusaha menurut dunia. Lalu bertumbuh menurut dunia itu apa? Bertumbuh menurut dunia ini semakin ke atas. Jadi kita semakin ke atas bagaimana? Dengan cara kita menjaga usaha kita. Ketika kita telah berusaha, maka kita akan menjaga dan meningkatkan usaha tersebut. Kita harus bisa menjaganya, kalau enggak apa? Kita kalah, bisa-bisa kan? Nanti kita kalau ada orang yang lebih pintar dari kita akan kalah dan kita akan gagal bertumbuh di dunia ini. Kita akan gagal dikenal orang, kita akan kehilangan reputasi kita. Nah, jadi orang banyak berpikir kalau saya harus semakin pintar, semakin tahunnya nggak boleh semakin bobrok ini nilai saya supaya dikenal dosen. Saya harus menjaga skill game saya harus main game tiap hari supaya saya bisa selalu main game, selalu jadi MVP, supaya saya nggak dikata-katai teman saya. Lalu setelah kita menjaga dan berusaha akan ada yang namanya berbuah. Nah teman-teman, berbuah ini ada dua hasilnya. Jika kita berhasil dalam dunia ini, maka kebanyakan orang akan menjadi apa? Sombong. Ketika dia sudah berbuah, dia akan menjadi sombong jika dia berhasil. Apa dibilangnya? Kadang kalau dalam pelajaran, kamu nggak bisa belajar gini-gini, paling ini gampang loh. Itu kan sombong kan? Kayak misalnya minta diajari, kawan ajari dong gini-gini, nggak mau dia. Nah, terus dalam game juga kayak mana? Nanti kalau dalam game kan ada kayak dia maki-maki musuhnya, kau nggak tahu main gini-gini, kayak gitu kan. Itu sombong. Lalu kalau nggak berhasil gimana? Dia kecewa. Dia kecewa karena dia nggak berhasil. Dia akan kecewa, dia marah-marah, menggerutu, dan tidak jarang ada orang yang sakit hati sehingga dia melakukan hal-hal kriminal. Lalu kemana lagi? Balik lagi dia ke sini, berusaha lagi. Lalu pas dia berusaha karena nggak bisa, tidak jarang orang kalau nggak bisa, dia akhirnya apa? Melakukan hal-hal yang jahat atau dia menghalalkan segala cara. Nah, dia menghalalkan segala cara, lalu dia kembali lagi ke circle ini. Dia balik lagi ke siklus ini, balik lagi. Tapi bagaimana cara Tuhan? Coba kita lihat ya. Kayak mana sih sebenarnya cara Tuhan itu? Cara Tuhan itu pertama kita baca ya pada Yohanes 15 Yohanes 15 ayat 16. Biar saya saja yang bacakannya. Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16 di sini tertulis bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu supaya aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap,
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, jadi apa yang dimaksud dari sini? Dimaksud di sini adalah Tuhan menerima kita. Kita diterima. Diterima. Tuhan itu menerima kita. Siapa di sini yang merasa dirinya yang menerima Tuhan? Coba lah, ada nggak? Oh, enggak kok, aku yang menerima Tuhan kok. Kalau enggak karena aku, enggak ada Tuhan itu. Kalau enggak karena aku berdoa sama dia, hilanglah dari kehidupanku udah. Tak ada lagi itu muncul entah jejak kakinya. Enggak kan? Kita yang diterima sama Tuhan kan? Ada nggak dari lahir misalnya? Kita pas udah mau lahir di awang-awang lah ya, kayak kata mamaku. Kalau kita di awang-awang, Tuhan aku mau lahir di Amerika. Aku kepingin jadi orang Hindu. Ada nggak gitu? Enggak kan? Enggak ada. Jadi di sini kita bisa bilang kita diterima oleh Tuhan. Kita adalah manusia berdosa. Kita mempunyai dosa turunan dari Adam. Tapi yang menerima kita siapa? Tuhan. Tuhan yang menerima kita lagi. Jadi di sini maksudnya berakar adalah Tuhan menerima kita apa adanya, lalu masuk ke sini di mana bertumbuh. Nah, yang bertumbuh ini kita masuk di Yohanes 15 ayat 2. Nah, Yohanes 15 ayat 2 ini ada bisa bacakan nggak, kawan-kawan? Kayak mana dia? Izinkan saya membacakan. Oke, silakan Saudara Alex. Setiap ranting padaku yang tidak berubah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Oke, Saudara Alex. Nah, di sini kita baca apa tadi? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotong ya. Nah, berarti kita dipotong kan? Jadi kalau Anda berdosa, Anda jahat, dipotong. Siap-siap nggak dipotong? Kira-kira Anda berdosa sekali, kena petir, Anda sebelum naik kereta pergi kemana-mana, Anda berantem sama orang tua, tabrakan. Nah, kalau kita baca gitu aja seram kan? Kok kita jadinya dipotong Tuhan? Itu salah, teman-teman. Jadi kalau translasi Indonesia itu artinya dipotong. Tapi kalau kita lihat translasi dari bahasa bahasa Yunani-nya atau bahasa Latin, kita bisa lihat itu diambil dari kata potong. Itu diambil ini ya, saya tulis bawah ya. Potong. Di sini salah kalau dalam bahasa Indonesianya. Bukan potong dia. Tapi kalau dalam bahasa Yunani-nya itu diambil dari kata kataros. 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 Kataros itu apa artinya, Saudara? Kataros itu artinya dibersihkan, disucikan. Jadi kita itu dibersihkan, disucikan jika kita tidak sesuai atau tidak berbuah. Jika tidak sesuai kita tumbuhnya seperti apa kata Tuhan, kita akan apa? Kita akan disucikan. Nggak ada kita dipotong, nggak ada kita kena petir, nggak ada kita dicelakakan, tidak. Karena kecelakaan itu bukan dari Tuhan. Nah, jadi di sini bisa kita lihat, kita itu di apa? Kita dijaga. Siapa yang menjaga kita? Kalau kalian ingat, pada saat Pentakosta siapa yang diturunkan? Apa yang diturunkan coba? Ayo, masih ingat nggak yang di Alkitab? Pada saat hari Pentakosta, ya lidah-lidah api itu. Ayo, namanya apa? Dari R. Roh Kudus. Roh Kudus. Nah, iya betul, Roh Kudus. Roh Kudus itu dikirim untuk menuntun kita. Karena Tuhan sudah naik ke surga, jadi Tuhan mengirim dirinya berupa Roh Kudus supaya kita selalu diingatkan senantiasa, dijaga. Jadi kayak mana kira-kira? Kalau misalnya mau ibadah, nggak ibadah kan kayak, ibadah asrama ini, malas mau ibadah asrama, mending aku off cam, pura-pura jaringan jelek, pergi keluar. Nah, itu kadang kan kalau saya menurut dalam hati saya kadang ada, aduh nggak enak kayak gitu. Jadi saya biasanya kalaupun saya agak ngantuk, saya duduk aja gitu kan. Atau kadang kalau kita lama nggak ke gereja, rindu ke gereja, setidaknya beribadah, setidaknya menengok orang-orang gitu kan. Kayak mana sih rasanya menyanyi-nyanyi itu, kayak mana sih melayani. Nah, itu dia tugasnya Roh Kudus, menjaga kita. Jadi misalnya kalau kadang kita ingin berbuat sesuatu yang jahat atau apa, tiba-tiba kayak ada sesuatu yang muncul dari Tuhan. Kadang bisa kita lihat dari HP kita, kadang ada yang muncul kayak postingan-postingan kayak rohani gitu. Nah, kalau saya pribadi yakin itu dari Roh Kudus. Karena apa? Karena Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita kalau ingin berbuat dosa, Tuhan itu selalu melihat dimanapun kita berada. Tuhan itu selalu ingin kita supaya tidak jauh dari Dia. Oleh karena itu, di sini kita apa? Dijaga, tidak dibiarkan gitu saja. Jadi kita sudah dijaga, kita diterima dan kita dijaga. Nah, sekarang lanjut yang terakhir. Yang terakhir berbuah. Ketika kita berbuah di dalam Tuhan, apa yang terjadi kalau kita berhasil kira-kira? Yang pertama kita akan rendah hati. Kita akan rendah hati. Nah, teman-teman, kita rendah hati. Ada nggak di sini kalau misalnya acara Natalnya berhasil? Ada nggak kalau dia bagus nyanyi di gereja, pulang-pulang bangga loncat-loncat, yes aku bisa, nyanyiku bagus, suaraku bagus, enggak kan?
Pasti dia berdoa, haleluya Tuhan, aku tadi bisa. Ada nggak yang dia kira-kira habis dia melayani di gereja, mantap aku udah bisa lah aku ini melayani yang lain, udah bisa lah aku melayani presiden. Enggak kan? Yang ada nanti apa? Dia berdoa, aduh Tuhan, makasih kali lah ya Tuhan, bisa rupanya aku melakukannya. Itu karena apa? Karena kita berbuat dalam Tuhan. Kita melakukan hal yang disukai oleh Tuhan, sehingga kita dijaga oleh Tuhan. Lalu kalaupun kita nggak berhasil, ngapain kita jadinya? Cobalah. Kita akan tetap bersyukur. Kenapa kita tetap bersyukur? Karena kita tahu teman-teman, semua itu kan dari Tuhan. Apa yang kulakukan dari Tuhan. Tuhan melakukan ini Tuhan berikan ini kepadaku. Berarti Tuhan tahu kalau misalnya ini yang terbaik bagiku. Dan kita nggak akan marah-marah kayak tadi, nggak akan kecewa, nggak akan kita ulang lagi ke sini. Nggak mungkin lagi kita diterima berulang-ulang kali kan. Kayak, aku dilahirkan lagi, nggak. Tapi Tuhan sudah menerima kita sejak awal. Kalau teman-teman lihatlah, ini yang perbedaannya. Cantik kan kalau dilihat yang tentang Injil ini. Cobalah. Siapa yang mau menerima kita kalau nggak Tuhan? Kalau Tuhan nggak tahu kita jadi apa. Bahkan kalau kita berdosa, Tuhan menerima kita kok. Kalau kita berdosa, kalau kita baca Alkitab itu nangis nggak? Nangis. Kadang sedih. Itu siapa yang buat? Roh Kudus. Berarti kalau kita berdosa, Roh Kudus pergi? Enggak. Roh Kudus tetap dalam hati. Tapi Roh Kudus tersakiti. Roh Kudus ingin agar kita kembali kepadanya. Itu kembali dijaga lagi. Ketika kita berdosa, karena kita sudah diterima oleh Tuhan, karena kita masuk ke dalam anak-anak Tuhan, maka kita akan dijaga hati kita. Ayo, jangan gitu nak. Setiap saat akan ada muncul nanti rasa ingin bertobat. Lalu pada saat kita bertobat, Tuhan akan ada ingin selalu kembali kepadanya, menerima kita apa adanya. Dan itulah dia indahnya Injil sama dunia ini. Nah, kalau kita perhatikan lagi, maksudnya kayak mana caranya berakar dalam Tuhan ini? Kayak mana caranya kita bertumbuh dalam Tuhan, berbuat dalam Tuhan? Aku udah berapa tahun baca Alkitab, nggak ngerti-ngerti. Aku udah berusaha berdoa, tapi gitu-gitu aja kok. Susah kali rasanya yang mau berakar dan bertumbuh dalam Tuhan ini. Coba kita cari dulu, apa sih maksudnya berakar dan bertumbuh lagi? Coba ada nggak yang bisa bacakan Yohanes? Kita kembali lagi ya ke Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 9-10. Ada nggak yang bisa bacakan? Kayak mana sih cara kita itu berakar dan bertumbuh dalam Tuhan dan berbuah? Coba, ada yang bisa bacakan nggak? Ya, saudara-saudara. Yohanes berapa teman? Yohanes 15 ayat 9-10. Sebentar ya. Yohanes 9 ayat 10 sampai Yohanes 15 Yohanes ayat 9 sampai Yohanes 15 ayat 9 sampai 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Amin. Amin. Mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam aku. Berarti Tuhan di sini ingin kita apa? Tinggallah di dalam Dia. Tunggu ya, saya hapus semua ini. Di sini adalah tinggal, stay, abide, tinggal di dalam Tuhan. Jangan kita pergi daripadanya. Tinggallah di dalam Tuhan. Tinggal. Di sini dibilang, tinggallah di dalam aku. Di sini dibilang, tinggallah di dalam aku. Kenapa dibilang tinggal dalam aku? Tuhan itu ingin kita tinggal di dalamnya. Dengan cara apa? Karena sebab Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Ini yang saya maksud tadi juga dengan diterima. Kita nggak sembarangan loh kita ini sebagai umat Kristen. Kita diterima sama Tuhan. Tuhan menerima kita, Tuhan mengasihi dia, dan Tuhan ingin kita tinggal di dalam dia. Abide in me, live in me, stay in me. Itu dia kalau dalam bahasa Inggrisnya, Tuhan ingin kita tinggal di dalam dia. Kenapa kita tinggal di dalam dia? Karena dia telah mengasihi kita. Kalau gitu, kenapa kamu jadi orang Kristen? Kenapa kamu gini? Karena Tuhan telah mengasihiku dan memilihku. Tapi kan gini-gini kamu nggak usah percaya. Kasih Tuhan lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini kalau kita percaya. Karena dia sudah milih kita di luar. Tinggallah dalam aku, cobalah. Tuhan nama bilang gitu, tinggallah dalam aku. Ayo tinggal bersama aku, tinggal di sini karena aku mengasihimu. Kalau tinggal dalam rumahku biasa, ini apa? Tinggallah dalam aku, tinggal di dalam Tuhan, berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Sedih kita, marah kita, apa kita? Berdoa. Siapa bilang Tuhan nggak akan mendengarkan? Kapan kita berdoa Tuhan nggak mendengarkan? Didengarkannya. Karena apa? Karena Dia mengasihi kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Lalu ada satu lagi ayat terakhir yang ingin saya bacakan ya, mengenai tinggal di dalam aku ini. Itu pada 1 Yohanes 4 ayat 10. Misalnya kita masih bingung lagi kan, apa itu kasih? Bagaimana itu kasih? Coba di sini biar saya bacakan.
1 Yohanes 4 ayat 10. Ada pada buka, kalau enggak biar saya bacakan ya. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Allah yang mengasihi kita. Bukan kita yang duluan mengasihi dia. Sebelum dia kenal sama kita, sebelum kita kenal sama dia, dia udah kenal sama kita, dikasihinya kita. Dari ayat ini kita bisa lihat kan, free. Kalau tadi saya bilang, kayak mana caranya kita supaya bisa tetap dalam Tuhan? Pertama, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Lah, terus bagaimana cara berakar, bertumbuh dalam buah? Berbuah dalam Tuhan, sama Tuhan. Caranya dengan tinggal dalam dia. Yaitu bagaimana cara tinggal dalam dia? Dengan mengasihi dia. Bagaimana cara mengasihi dia? Inilah kasih itu. Bukan kita yang dikasihi. Ya, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah telah mengasihi kita. Nah, udah, plus-plus kalau gitu kan, dari awal. Tuhan yang telah mengasihi kita, teman-teman, saudara-saudara. Tuhan yang telah mengasihi kita pertama kali, Tuhan yang telah mengenal kita terlebih dahulu, maka kita tinggal terima bersih aja. Jadi kalau ditanya, lah jadi maksudnya dengan berakar, bertumbuh dan berbuah bagaimana caranya? Caranya begini. Sebelum kita mulai untuk berakar, bertumbuh lah kita, karena kita sudah berakar dalam Tuhan. Jadi sebelum kita mulai bertumbuh di dalam Tuhan, kita lakukan misalnya, aku mau ke gereja gini. Siapa yang di sini kira-kira kalau mau ke gereja, pikirannya kayak, aku mau ke gereja supaya aku dapat berkat gitu loh. Ada nggak gitu? Aku ingin ke gereja supaya aku mendapatkan firman hari ini. Siapa yang gitu kira-kira? Pasti ada kan? Nah, yang kita perlukan berpikir adalah bukan tentang itu, teman-teman. Terutama kalau misalnya kita melayani. Aku melayani supaya aku ditengok orang, sekalian belajar. Bukan itu, teman-teman. Ingat, sesuai yang saya bilang tadi, kita itu telah dikasihi. Kasih itu turun ke kita. Kasih. Ini dia kasih. Kasih itu turun ke kita. Ini kita sebagai manusia. Sebagai manusia. Nah, jadi kalau yang kita lakukan sama ini bagaimana? Yang kita lakukan? Saya beribadah, menjadi mani pula jadinya. Manusia. Nah, jadi yang kita lakukan itu bagaimana, saudara-saudara? Untuk sebagai manusia, kayak mana kita beribadah apa? Apa gunanya? Untuk sebagai respon terhadap kasih. Menerima penerimaan Yesus. Menerima kasih Yesus. Nangkap nggak di sini? Menerima penerimaan. Penerimaan menerima diterima. Kayak mana ya bahasanya? Menerima penerimaan. Itu yang pas. Jadi MN pula. Menerima kasih Yesus. Jadi yang ingin saya tegaskan di sini adalah kalau kita ingin berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Yesus, pertama kita perlu apa? Menerima semua yang Tuhan berikan kepada kita. Apa itu semua itu? Kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengurniakan anaknya yang tunggal, yang dimana bentar lagi sudah mau Natal. Nah, itu karena apa? Kasih. Jadi tugas kita itu sebenarnya gampang, menerima kasih itu. Tapi saya sudah menerima kasih itu kok, seperti yang saudara Joshua bilang, saya diterima, terus saya beribadah, terus saya bertumbuh. Lah, bagaimana caranya kita menjadi orang percaya, tapi kita perbuatan kita nggak kayak orang percaya? Bagaimana kita bilang kita adalah pohon yang ada di dalam Yesus, sementara buah kita nggak buah-buah sesuai dengan buah-buah Tuhan? Buah-buah apa coba yang ada buah-buah Roh Kudus? Ada berapa? 9 buah? 9 kan? Coba ada yang bisa nggak satu-satu? Buah-buahnya apa aja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus. Itu buah Roh Kudus, saudara. Itulah yang buah yang harus kita tumbuhkan nanti. Dan pertama sekarang kita harus menerima bagaimana pengorbanan Yesus itu. Kembali lagi, menerima apa? Menerima kasih. Jadi saudara, yang ingin saya tegaskan pada malam hari ini adalah bagian penutup itu, agar kita menerima kasih Yesus seutuhnya. Bukan kita berusaha supaya beribadah jadi yang terbaik, bukan kita beribadah diberkati, bukan kita menerima berkat, tidak. Berkat itu sudah ada untuk kita, asalkan kita mau menerimanya. Apa yang tidak Tuhan kasih sama kita? Sementara Ayub aja disembuhkan, sementara Musa membelah laut, Joshua menghentikan matahari. Cobalah, banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya, banyak lakukan dari Tuhan oleh kepada orang-orang yang dipercayainya, orang mempercayainya.
Kita di sini wajib untuk menerima Tuhan, teman-teman. Kita harus menerimanya, dan bagaimana respons kita. Kalau kita dicintai seseorang, maka kita akan melakukan hal yang terbaik untuk dia. Kalau kita betul-betul menerima apa yang dikasih oleh Yesus itu yang merupakan kasih, maka kita melakukan segalanya untuknya. Makanya di sini saya bilang, jangan berusaha untuk mencapai kesempurnaan dalam pelayanan atau dalam kehidupan Anda sehari-hari. Tetapi lakukanlah itu semua sebagai bentuk dari penerimaan kita terhadap Tuhan. Yang dimana di sini saya mau katakan bahwa semuanya itu untuk Tuhan. Itu merupakan apa yang ingin saya katakan malam ini. Berbuah, berakar, bertumbuh, dan berbuah itu hanya bisa dilakukan jika kita melakukan segalanya untuk Tuhan dan menerima Tuhan. Kita menerima Tuhan, kita menerima kasih-Nya, kita menerima apa yang diberikannya. Oleh karena itu, saudara, untuk selanjutnya dan ke depannya, di sini saya berharap sekali agar saya juga orang berdosa, dan saya sadar bahwa terkadang saya melayani itu salah apa yang ingin saya lakukan, apa motivasi saya. Oleh karena itu, mulai sekarang, kalau kita melakukan apapun, terutama melayani lah, berhal dengan surga, beribadah, jangan kita bilang karena disuruh orang tua, supaya dapat berkat, supaya diberkati nanti ke ujian. Jangan, tapi apa? Sebagai respon mengenai apa itu kasih dari Tuhan. Karena bentar lagi Natal loh. Natal ini kita kan pasti melayani. Dan yang saya ingin agar kita, pas Natal ini nanti, yang dalam hati kita, kalau kita dapat nanti pelayanan yang pasti sudah dapat, pelayanan waktu Natal, yang saya inginkan adalah kita berpikir bahwa pelayanan untuk Natal itu adalah respon kita untuk Tuhan. Segalanya untuk Tuhan dan hanya untuk Tuhan saja. Mari kita berdoa. Tuhan, puji dan syukur bagi-Mu ya Tuhan, karena Engkau sekali lagi telah menyatakan diri-Mu di hadapan kami. Tuhan, kami pada saat ini telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan kami sadar ya Tuhan, bahwa kami harus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam-Mu. Tetapi di balik semuanya itu Tuhan, kami harus menerima penerimaan-Mu terhadap kami, menerima kasih-Mu yang dimana akan kami peringati ya Tuhan, sebentar lagi dari Natal yang akan kami laksanakan dalam beberapa minggu lagi. Tuhan, kiranya agar Natal ini ya Tuhan, kami tidak Natal biasa saja, tapi agar kami Natal sebagai penerimaan kami terhadap-Mu. Agar kami Tuhan membuka hati kami terhadap-Mu, agar menerima-Mu sebagai juru selamat, sebagai bentuk dari kasih sempurna daripada-Mu. Tuhan, kami manusia berdosa. Kami tidak dapat mengasihi-Mu sebagaimana Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Bagaimana sempurnanya kasih agape-Mu terhadap kami tidak dapat kami balas terhadap. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon sempurnakanlah kami semakin hari ya Tuhan dengan firman-Mu, dengan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, agar kami tidak hanya semakin pintar saja dan semakin tua, tetapi semakin bertumbuh dan berakar di dalam-Mu. Dan akhirnya ya Tuhan, kami akan berbuah yang memberikan dampak bagi sesama kami. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami Tuhan, dan juga menyertai keluarga kami dimanapun mereka berada. Agar apapun yang mereka lakukan itu Engkau menyertainya, agar kiranya mereka merasakan juga ya Tuhan berkat-Mu yang luar biasa seperti bagaimana kami merasakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus, termulialah nama-Mu sampai selamanya. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dari firman saya lanjutkan kepada pelayan. Terima kasih untuk teman Joshua Sembiring telah membawakan khotbah kita pada malam ini. Selanjutnya mari kita angkat lagu pujian kita yang berjudul Tercurah Darah Tuhanku.
Baiklah, untuk doa syafaat akan dibawakan oleh teman kami, Christo Peles. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata tinggi di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami telah selesai melaksanakan ibadah kami, kiranya Engkau memberkatinya. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Engkaulah yang memberkatinya dan membimbingnya agar negara kami ini dapat berjalan lebih lancar ke arah yang Engkau kehendaki. Banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat, kiranya Engkaulah memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita angkat lagu pujian kita yang berjudul Hidupmu Berharga Bagi Allah. Teman-teman, sebelum kita menutup ibadah kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk bawa kita sekali lagi di dalam doa penutup. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan atas satu lagi berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami melalui ibadah ini ya Tuhan. Kami telah selesai melakukannya Tuhan, mulai dari awal, pertengahan tadi hingga pada akhirnya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini. Kiranya juga ya Tuhan, Kau tetap menyertai kami agar kami ingat akan firman dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Begitu juga ya Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan kami selanjutnya. Kiranya Engkau yang menutup bungkus kami dalam kegiatan kami selanjutnya. Dan kiranya juga ya Tuhan, Kau menyertai kami dalam kehidupan kami, tutup bungkus kami, Kau sertai kami dan beri kami kesehatan ya Tuhan, agar kami dapat bertemu lagi ya Tuhan di lain waktu dengan keadaan sukacita. Terima kasih berkat-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Baiklah, teman-teman sekalian, terima kasih telah meluangkan waktunya mengikuti ibadah kita pada malam ini. Semoga apa yang disampaikan oleh teman kami, Joseph Sembiring, akan memiliki manfaat bagi kehidupan kita. Oke, selanjutnya kita untuk sesi dokumentasi diharapkan untuk teman-teman sekalian on kameranya supaya di screenshot. Tahun ya.
Untuk Joshua sendiri bisa di screenshot nanti. Oke, saya ya. Oke. Ya, bagi Ini yang nasi kotak. Yuk, saya konsumsi yuk. Siapa yang konsumsi? Yuk, udah on cam semua kah? Biar aku SS. Oke, 1, 2, 3. Oke, tunggu ya teman-teman. Saya kirim dulu ke grup saya. Oke, sekali lagi ya. Nggak apa-apa lah. 1, 2, 3. Oke. Tunggu ya. Oke, sekali lagi teman-teman yang terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak ya teman-teman karena sudah hadir pada hari ini, sangat membantu kami dalam pekerjaan proyek kami. Kiranya firman tadi dapat bermanfaat dan juga ibadah ini kita dapat dipererat terutama sebagai saudara seiman, dan kiranya agar kita dapat berhasil di ujian yang akan mendatang ya. Oke, semangat teman-teman. Terima kasih. Shalom. Shalom.